Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebagai insan yang beriman, kita meyakini bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban dan mengemban amanah kepemimpinan. Terlebih dalam dunia pendidikan yang mulia ini, adalah sebuah tanggung jawab besar di hadapan Allah dan sesama manusia. Semoga Allah meridai langkah kita dalam mempelajari dan mengamalkan etika profesi ini. Selamat datang di mata kuliah Etika Profesi Manajemen Pendidikan. Kita berada di tengah lanskap pendidikan Indonesia yang dinamis. Kebijakan seperti Merdeka Belajar mendorong inovasi dan otonomi. Transformasi digital mengubah cara kita belajar dan mengelola. Keberagaman menjadi keniscayaan yang harus dirawat. Sementara isu integritas dan tata kelola yang baik terus menjadi sorotan. Di tengah kompleksitas tantangan dan peluang inilah, urgensi kepemimpinan pendidikan yang berlandaskan etika profesi yang kokoh menjadi semakin tak terelakkan. Kepemimpinan yang tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga luhur secara moral dan etis. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Apa sesungguhnya yang kita maksud dengan etika profesi dalam manajemen pendidikan? Istilah etika, atau dalam khazanah Islam sering disebut sebagai akhlak, merujuk pada studi sistematis mengenai prinsip-prinsip moralitas tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, yang seharusnya menuntun perilaku dan pengambilan keputusan kita. Ini adalah fondasi karakter. Moralitas sendiri seringkali merujuk pada keyakinan pribadi atau standar perilaku yang diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Ada pula konsep adab dalam Islam, yang menekankan pada tata krama, sopan santun, dan perilaku yang halus sebagai cerminan dari akhlak yang baik. Ketika kita menambahkan kata profesi, cakupannya menjadi lebih spesifik. Etika profesi adalah seperangkat standar perilaku moral, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang dirancang khusus untuk memandu para praktisi dalam suatu bidang profesi tertentu. Mengapa profesi memerlukan kode etik khusus? Karena profesi biasanya melibatkan pengetahuan dan keterampilan khusus, hubungan asimetris, potensi dampak signifikan terhadap klien atau publik, serta idealisme pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang lebih rinci daripada sekadar moralitas umum. Dalam konteks manajemen pendidikan, etika profesi adalah tentang bagaimana kita, sebagai calon pemimpin dan manajer pendidikan, menerapkan prinsip-prinsip etika universal dan spesifik dalam setiap tindakan, kebijakan, dan interaksi kita di lingkungan kerja. Konsep amanah atau kepercayaan dan tanggung jawab menjadi sangat sentral di sini. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Penting juga untuk membedakan antara etika dan hukum. Hukum menetapkan standar perilaku minimum yang diwajibkan oleh negara, dan pelanggarannya akan dikenai sanksi formal. Etika, di sisi lain, seringkali berbicara tentang standar yang lebih tinggi, tentang apa yang seharusnya dilakukan. Bukan hanya apa yang wajib dilakukan untuk menghindari hukuman. Tindakan bisa jadi legal menurut hukum, tetapi belum tentu etis. Seorang manajer pendidikan yang beretika akan selalu berusaha melakukan lebih dari sekadar memenuhi tuntutan hukum. Ia akan berjuang untuk mencapai standar perilaku terbaik. Lalu, mengapa pemahaman dan penerapan etika profesi ini begitu fundamental dan krusial dalam bidang manajemen pendidikan? Mari kita renungkan bersama. Pertama, dampak keputusan Anda. Sebagai manajer pendidikan, keputusan Anda memiliki gaung yang luas. Keputusan tentang alokasi anggaran dapat mempengaruhi kesetaraan akses sumber daya bagi siswa dari berbagai latar belakang. Kebijakan penerimaan siswa baru menyangkut prinsip keadilan dan transparansi. Cara Anda mengevaluasi kinerja guru berdampak pada motivasi dan pengembangan profesional mereka. Penanganan kasus disiplin siswa tidak hanya soal menegakkan aturan, tapi juga tentang pendidikan karakter dan keadilan restoratif. Pilihan kurikulum mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Setiap keputusan ini syarat dengan dimensi etis. Kedua, tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan. Anda memiliki tanggung jawab etis yang kompleks kepada banyak pihak. Kepada siswa, ini adalah amanah utama. Kewajiban etis Anda mencakup memastikan
lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi maupun perundungan. Anda bertanggung jawab memastikan kualitas pembelajaran, penilaian yang adil, perlindungan data pribadi mereka, serta memberikan dukungan yang tepat bagi siswa dengan kebutuhan beragam. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Kepada guru dan staf, Anda wajib menciptakan lingkungan kerja yang suportif, adil, dan profesional. Ini termasuk proses rekrutmen dan evaluasi yang transparan dan objektif, pemberian kesempatan, pengembangan diri yang merata, pengelolaan beban kerja yang wajar, penanganan konflik secara bijaksana, serta menjaga kerahasiaan informasi personalia. Menghargai martabat setiap individu dalam tim adalah kunci. Kepada orang tua dan wali, komunikasi yang jujur, terbuka, dan tepat waktu adalah esensi tanggung jawab etis kepada mereka. Menghargai perspektif mereka, melibatkan mereka secara konstruktif dalam pendidikan anak, serta menjaga kerahasiaan informasi keluarga adalah bagian dari membangun kemitraan yang sehat kepada masyarakat dan negara. Institusi pendidikan adalah milik publik, bahkan yang swasta sekalipun memiliki tanggung jawab sosial. Ini berarti akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, memastikan lulusan memiliki kompetensi dan karakter yang baik, menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ketiga, peran kepemimpinan sebagai teladan etis. Anda, sebagai pemimpin atau manajer, adalah nahkoda moral bagi institusi Anda. Perkataan, tindakan, dan keputusan Anda akan menjadi contoh yang diikuti oleh seluruh warga sekolah atau lembaga. Anda tidak bisa mengharapkan staf Anda bertindak etis jika Anda sendiri tidak menunjukkan integritas. Kemampuan Anda untuk menolak tekanan eksternal yang tidak etis, baik itu dari atasan, politisi, maupun kelompok kepentingan, akan menguji ketangguhan etis Anda. Anda adalah penjaga gerbang etika institusi. Keempat, membangun dan menjaga kepercayaan publik. Pendidikan adalah sektor yang sangat bergantung pada kepercayaan. Orang tua mempercayakan anak-anak mereka. Masyarakat mempercayakan pembentukan generasi penerus. Pemerintah mempercayakan sumber daya. Kepercayaan ini dibangun melalui perilaku etis yang konsisten, transparansi, kejujuran, keadilan, kompetensi, dan kepedulian. Satu skandal etis korupsi, pelecehan, diskriminasi, atau ketidakjujuran akademik dapat menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun dan sangat sulit untuk dipulihkan. Kelima, hakikat mulia dunia pendidikan. Kita bekerja di bidang yang secara inheren bertujuan mulia, membentuk manusia, membuka wawasan, menanamkan nilai-nilai luhur. Kita berinteraksi dengan anak-anak dan remaja pada fase perkembangan mereka yang krusial. Ini menuntut standar etika yang lebih tinggi dibandingkan banyak profesi lainnya. Tanggung jawab kita tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan pedagogis. Mengingat urgensi ini, tujuan pembelajaran utama kita dalam mata kuliah ini adalah agar setelah menyelesaikan rangkaian buku video digital ini, Anda, para calon manajer dan pemimpin pendidikan, akan mampu memahami secara mendalam konsep-konsep dasar etika, moralitas, akhlak, serta prinsip-prinsip inti etika, profesi dalam manajemen pendidikan. Ini berarti Anda akan memiliki landasan teori yang kuat, memahami berbagai perspektif etis, dan mengetahui nilai-nilai fundamental seperti integritas, keadilan, tanggung jawab, kepedulian, dan kompetensi yang harus dijunjung tinggi. Mengidentifikasi dan peka terhadap berbagai potensi dilema etika yang sering muncul dalam praktik sehari-hari di lingkungan pendidikan. Ini berarti Anda tidak akan buta terhadap isu etis yang tersembunyi dalam situasi rutin. Anda akan terlatih mengenali kapan sebuah keputusan memiliki implikasi etis. Misalnya saat harus memilih antara loyalitas kepada staf dan kewajiban melaporkan pelanggaran. Atau saat mengalokasikan dana terbatas di antara banyak kebutuhan mendesak. Kemampuan identifikasi dini ini krusial untuk pencegahan masalah, menganalisis situasi etis yang kompleks secara sistematis, dan menerapkan kerangka kerja pengambilan keputusan etis yang logis dan bertanggung jawab. Ini berarti Anda tidak hanya mengandalkan intuisi, tetapi memiliki alat dan metode untuk membedah masalah, mempertimbangkan berbagai opsi, mengevaluasi konsekuensi dari setiap pilihan berdasarkan prinsip etika, dan pada akhirnya mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional. Memahami peran strategis Anda sebagai pemimpin dalam membangun, memelihara,
dan mengembangkan budaya etis yang kuat di institusi pendidikan. Ini berarti Anda akan mengetahui elemen-elemen kunci dari sebuah budaya organisasi yang etis dan bagaimana Anda dapat secara proaktif menanamkan nilai-nilai etika melalui kebijakan, pelatihan, komunikasi, penegakan aturan, dan keteladanan pribadi. Anda akan siap menjadi agen perubahan positif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Buku video digital ini telah saya rancang dengan struktur yang logis dan progresif, terdiri dari beberapa bab atau modul utama. Bab 1, konsep dasar etika, moralitas, dan akhlak. Di sini, kita akan menggali landasan filosofis dan teologisis etika, membedakan istilah-istilah kunci, dan memahami mengapa etika itu penting secara universal. Bab 2, profesionalisme dan etika profesi. Modul ini akan membahas ciri-ciri sebuah profesi, mengapa etika profesi diperlukan, bagaimana kode etik dikembangkan, dan perannya dalam menjaga standar profesi, khususnya dalam konteks pendidikan. Bab 3, prinsip-prinsip inti etika dalam manajemen pendidikan. Ini adalah jantung dari mata kuliah kita. Kita akan mengupas tuntas makna praktis dari integritas, keadilan, tanggung jawab, kepedulian, kerahasiaan, dan kompetensi. Bab 4, studi kasus dan dilema etika dalam praktik. Bagian ini akan sangat interaktif. Kita akan membedah berbagai skenario dan kasus nyata yang sering dihadapi manajer pendidikan, mulai dari konflik kepentingan, isu kedisiplinan, penggunaan teknologi, hingga tekanan eksternal. Tujuannya adalah melatih kepekaan dan kemampuan analisis Anda. Bab 5, kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Setelah memahami dilema, kita butuh alat untuk menyelesaikannya. Modul ini akan memperkenalkan beberapa model atau langkah-langkah praktis yang bisa Anda gunakan saat dihadapkan pada pilihan sulit, membantu Anda menavigasi kompleksitas secara rasional dan etis. Bab 6, membangun budaya etis di institusi pendidikan. Fokusnya adalah pada peran kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan di mana perilaku etis menjadi norma. Kita akan membahas strategi implementasi, mulai dari penyusunan kebijakan, program pelatihan, hingga mekanisme whistleblowing yang aman. Bab 7, isu-isu etika kontemporer dalam manajemen pendidikan. Terakhir, kita akan melihat beberapa tantangan etis baru yang muncul seiring perkembangan zaman, seperti etika penggunaan kecerdasan buatan di sekolah, tantangan dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang sesungguhnya, serta isu etis terkait globalisasi pendidikan. Setiap modul video nantinya akan dilengkapi dengan materi pendukung seperti slide presentasi dalam format PDF, mungkin juga artikel jurnal atau bacaan relevan, serta deskripsi studi kasus yang bisa Anda pelajari lebih lanjut. Sekarang, bagaimana cara terbaik memanfaatkan buku video digital ini agar pembelajaran kita optimal? Etika bukanlah subjek yang bisa dipelajari secara pasif. Ia menuntut refleksi, pemikiran kritis, dan dialog. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan Anda untuk menonton video secara berurutan. Materi disusun secara logis, di mana pemahaman di bab awal akan menjadi fondasi untuk bab-bab berikutnya. Terlibat secara aktif. Jangan sekadar menjadi penonton. Siapkan buku catatan atau file digital. Catat poin-poin kunci, definisi penting, dan terutama pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Anda. Lakukan refleksi mendalam. Setelah menonton setiap video atau modul, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana materi ini relevan dengan pengalaman saya sebelumnya atau pengamatan saya di lapangan? Apa nilai-nilai pribadi saya yang diteguhkan atau mungkin ditantang oleh konsep yang dibahas? Bagaimana saya akan menerapkan ini jika saya berada dalam situasi tersebut? Manfaatkan materi pendukung. Jangan abaikan slide, bacaan, atau studi kasus tambahan. Ini akan memperkaya pemahaman Anda dan memberikan perspektif yang lebih luas. Berpartisipasi dalam diskusi. Jika platform pembelajaran kita menyediakan forum diskusi, manfaatkanlah. Berbagi pandangan, bertanya kepada rekan atau saya, dan menanggapi pendapat orang lain adalah cara yang sangat efektif untuk belajar etika. Mendengar bagaimana orang lain menginterpretasikan situasi yang sama dapat membuka wawasan kita. Jangan takut untuk berbeda pendapat, asalkan disampaikan dengan argumen yang logis dan sikap saling menghargai. Hubungkan teori dengan praktek. Selalu usahakan untuk mengaitkan konsep-konsep teoritis yang kita pelajari dengan dunia nyata, manajemen pendidikan. Tujuan akhir kita bukan hanya tahu tentang etika,
tapi mampu bertindak etis dalam peran profesional Anda kelak. Selamat belajar, semoga Allah mudahkan dan berkahi usaha kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.